Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Ivanindi, NIM E 2019-1182 dari Prodi Perbankan Syariah 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menganalisa 3 materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Materi yang akan saya analisa yaitu jenis-jenis perekonomian, yakni yang pertama adalah perekonomian 2 sektor, yang kedua perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga perekonomian 4 sektor. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap. Langsung saja analisa materi yang pertama yaitu perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor juga disebut dengan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian ini merupakan perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lainnya. Khususnya perekonomian tertutup ini tidak terlibat dengan perdagangan internasional. Perekonomian tertutup hanya melibatkan 2 pelaku saja, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian ini tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya. Perekonomian ini juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, yang berarti tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Analisa selanjutnya yaitu aliran pendapatan 2 sektor dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu beli barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak dikonsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi lainnya. Dan yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan tersebut. Kemudian analisa selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian 2 sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan, yaitu L sama dengan S. Rumusnya Y sama dengan C plus 1. Selanjutnya, analisa materi yang kedua, yaitu perekonomian 3 sektor. Atau bisa disebut juga ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Perekonomian ini merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor seperti sektor perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Di mana dalam sektor pemerintah sudah ikut andil dalam perekonomian untuk mengatur perusahaan dan juga rumah tangga. Analisa selanjutnya, perekonomian 3 sektor ini terdapat siklus pengeluaran dan juga pendapatan yang diperoleh perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga. Misalnya, pengeluaran perusahaan kepada pemerintah seperti pajak. Kemudian, pada rumah tangga seperti gaji, upah, sewa, laba, bunga, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian 3 sektor juga terdapat syarat, yaitu tidak adanya hubungan perdagangan dengan luar negeri. Jadi, syarat pendapatan nasionalnya itu berlaku persamaan. Rumusnya C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Yang mana C itu rumah tangga, T sama dengan pajak, S itu tabungan, dan G itu pemerintah. Kemudian analisa selanjutnya yaitu dalam perekonomian 3 sektor ini tidak terlepas dengan yang namanya pajak. Jenis pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan pada pihak yang berhak membayar pajak.
Kemudian pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contoh, barang impor. Selain jenis pajak, juga terdapat bentuk-bentuk dari pajak sendiri, yaitu yang pertama, pajak regresif. Pajak regresif itu turun ketika pendapatannya naik. Yang kedua, pajak proporsional. Pajak yang tetap walaupun berapapun tingkat pendapatannya. Dan yang ketiga, pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak yang naik ketika pendapatannya naik. Kemudian analisa selanjutnya yaitu materi perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Perekonomian ini terdiri dari 4 sektor, yaitu yang pertama sektor perusahaan, yang kedua sektor rumah tangga, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat sektor luar negeri. Ekonomi terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara atau bisa disebut juga dengan ekspor dan impor. Analisa selanjutnya adalah keseimbangan syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan nasional yaitu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung dan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, di mana Y itu merupakan tingkatan pendapatan, C adalah konsumsi, I itu investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M itu impor, S adalah tabungan, dan T itu pajak. Selanjutnya, analisa pengeluaran untuk impor dalam perekonomian terbuka dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama impor yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain. Yang kedua, impor yang lainnya dianggap tetap. Mungkin itu saja penjelasan analisa materi dari saya. Apabila ada salah kata atau masih ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.